Tapi masih ngefans sama Bang Upi. Gue tuh pengen banget punya komunitas kayak Bang Upi gitu loh. Even videoku gitu kayak misalnya aku ngebahas apa gitu. Iya, aku gak pernah nonton, Kil. Iya serius, gadem, gila bersih Serius banget. aku gak pernah nonton. Soalnya attention spanku udah sangat-sangat rendah sekali. Ini aku yakin ya podcast ini keluar, dia mungkin nonton kayak 3 menit pertama doang, habis itu kayak benar. Lanjut nanti. Kalau gak gini Gil, gue nonton videonya itu sambil scroll TikTok atau enggak sambil main Subway Surf. Selamat datang di podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan kebetulan di sebelahku sekarang ada Eci. Yeay, ada sahabat aku Eci. Aku bahagia banget didatangin nama Eci. Emang kita sahabat ya? What? Kita iya kan? Kan kita temenan. Setidaknya kalau waktu Arpi kita temenan. Emang lu ada masuk kota? Kota. Gak, aku belum masuk kalau yang Noir karena kerjaanku banyak. Di minggu ini aku banyak banget kerjaan. Gue udah capek-capek gue ngundang gitu kan ya, nggak ada. Ngundang tinggal kasih undangan ya. Gue rasanya kayak tinggal copy link, kill masuk ya. Ya, tinggal gue gituin doang. Tapi makasih lo udah diundang. Aku sangat mengapresiasi undangan dari Mbak Eci. Nanti aku masuk sama Dika juga kok. Sama Dika, sama Ray. Oh benar, serius nih. Kemungkinan besar seperti itu. Cuma di minggu ini aku sibuk banget. Kalau kau sibuk apa di minggu ini selain kota? Wow. Apa? Tolong jangan ditanya aku sibuk apa. Aku sibuk banget minggu ini, tolong. Ah, serius? Serius. Apa aja? Project apa nih? Apa nih? Aduh, masa gue harus ngasih tahu project gue apa aja? Lu minimal tuh harus membership ke gue dulu kalau mau. Kan udah membership ya? Iyalah, iya, gila kali. Ya. Tapi kan yang nonton belum membership gue. Ayo semuanya jangan lupa buat join Elaine Celestial hanya dengan 22.000. Sama ini nih, aku penasaran juga kan waktu itu kok ada tadi kok ngomong, udahlah aku ke VTuber lain aja. Nah, menurutmu kata-kata itu sakral nggak sih sebenarnya? Gak semua orang loh bisa tahan sama kata-kata itu. Kau kalau sekarang udah tahan. Ya, kata-kata itu tuh goblok. Kenapa goblok? Ya goblok lah anjir, lo kata VTuber itu matanya ada 10 anjing bisa ngeliatin semuanya. Gua harus fokus sama game, gua harus fokus sama live chat. Belum lagi kalau ada yang traktir. Terus kalau misalnya bersamaan semuanya bertumpuk, ya kan gua harus gimana? Kan itu fungsinya otak buat memproses satu-satu gitu. Aku aja emang bisa. Emang gue punya otak? Ada kan, meskipun gak seberapa tetap ada tapi... Sorry, maksudnya kau kan pinter banget. Dulu waktu kita SMA kan kau ini ya ranking 1 mulu. Ini menurutku kau upgrade banget ya. Terakhir kali kita ngobrol berdua, kau masih pakai karakter 2D yang bisa kau gede kecilin dan ngeganggu di kursi-kursi yang lain. Sekarang kau bisa melakukan sesuatu yang lain ya. Contohnya flipping finger. Itu pose apa itu? Itu kok jorok ya? Itu pose apa tuh? Itu tangannya kenapa kayak gitu tuh? Gak, peregangan jari. Peregangan gini ya? Peregangan jari itu memang kayak harus. Kalau aku yang ngelakukan nanti jatuhnya loh, ya, gak betul. boleh Kil, itu namanya sekuhara Kil. Oh iya betul. Kalau kau boleh berarti ya tapi ya. Iya boleh. Tentu saja. Iya. Tadi pertanyaannya apa, gue lupa. Aku juga lupa tadi nanyain apa. Pertanyaan sakral. Kau udah berdamai tapi kan dengan pertanyaan itu kan. Kayak udahlah aku pergi ke streamer lain gitu. Sebenarnya di kata berdamai kagak berdamai itu tetap bakal ngeselin gak sih, apalagi cewek ya. Nih jujur aja ya guys ya. Jujur aja ya. Sebagai seorang wanita ya, kalau misalnya apa ya? Misalnya gimana ya jelasinnya? Cewek itu hampir 1 bulan hidupnya tuh selalu hampir 1 bulan hidupnya selalu menyedihkan. Karena kita punya namanya siklus menstruasi. Oh iya betul. Terus hubungannya sama live chat apa ya? Gua kepo sih.
Kan kok bisa aja nggak streaming waktu lagi dapet kan selesai. Nggak, tapi gini Kil, Iya. Lu kalau misalnya pas sebelum menstruasi, cewek itu mood swing parah. Kalau itu namanya pre-menstruation atau PMS. Itulah pokoknya. Kalau lagi PMS, cewek itu mood swingnya parah. PMS, pekerja market sekitar. Enggak, ini premenstrual cyclus syndrome, benar. Ya itu. Nah, terus kalau misalnya pas lagi menstruasi, kan pasti sakit tuh perut tuh. Aduh, iya sakit. Jadi gampang emosi kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi siklus itu, cewek gampang emosi. Jadi kayak biarpun dia sudah berdamai dengan kata-kata itu, kalau misalnya itu adalah hari yang buruk untuk dia, tetap emosi. Tetap emosi. Oke. Nah, menstruasi itu kan biasanya 5-7 hari biasanya tuh. Iya. Aku nggak pernah sih, jadi aku nggak tahu. Loh, kok belum mens berapa bulan, Kil? Seharusnya aku yang mempertanyakan, kok tuh beneran cewek ternyata. Kukira kok om-om aja gitu. Aku tidak menyangka kalau kok tuh kan punya tuh. Gila. Nggak, aku sendiri di akhirnya. Parah banget jadi manusia. Belum, sabar, belum selesai, sabar. Iya. Nah, kan pas lagi mens sakit perut, emosi tidak stabil. Lapar juga sakit perut, menstruasi, terus kalau dua-duanya jadi combo tuh. Iya. Benar. Nah, pas udah kelar men, itu biasanya tuh hormonnya tuh juga kembali kayak tidak stabil juga. Karena mereka mau kembali ke normal ceritanya. Paham nggak? Paham. Nah, seminggu setelah selesai menstruasi, itu biasanya cewek normal tuh sekitar hari-hari itu. Oh, berarti maksudmu dalam sebulan cewek normalnya itu cuma 3 hari? Benar. Kau yang normalnya cuma 3 hari? Benar sekali. Oh, ya. Berarti kalau lebih sering bad moodnya ya? Iya, benar. Enggak. Aku enggak sering bad mood. Aku emang anaknya tuh penyabar. Aku dan aku tuh orangnya penyayang. Binatang. Oh, maksudmu aku binatang gitu? Iya. Kau binatang. Oh iya, setuju. Tapi masih ngefans sama Bang Upi. Kau belakangan ini kan sering banget main game. Yang paling notable itu main game RP. Enggak juga, kalau lu buka channel gue enggak banyak gue streaming RP. Udah enggak banyak ya, udah enggak banyak. Lah, lu cek aja channel gue tuh main apa Valorant, masak. Iya. Betul. Free talk. Betul. Main apa nih, apalagi Roblox, GeoGuessr. Banyak kocak, repo. Anomali repo. Tapi bener kan, kayak beberapa bulan lalu kan yang banyak tuh roleplay GTA 5. Terus itu yang akhir tahun kemarin gak sih yang marak banget tuh gue main RP ya. Iya, aku juga tapi main kan. Tapi itu sekali doang anjir. Apa? Maksudnya kayak seumur hidup tuh itu cuma sekali doang. Gue rajin streaming kan? RP. Iya, sekarang jarang. Kenapa jarang tuh? Disclaimer teman-teman, no hard feeling. Disclaimer no teman-teman, no offense. Aku juga. Kok tahu aku streamer? Kita kan sama-sama streamer ya. Iya. Aku memilih untuk tidak streaming RP. Tidak akan pernah. Bahkan waktu itu di tengah-tengah streaming, gila ada roleplay. Aku malas dong. Malas buat nge-end stream bukan. Jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Lihat aja di layar. Ya waktu aku diculik. Pas banget waktu aku diculik sama Marion. Benar, itu aku lagi streaming ngebahas ekonomi anjir, kepotong gara-gara itu. Gara-gara DMT, tapi gak apa-apa. Aku chill. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan sih. Pertama itu aku sebenarnya kurang nih ya, kalau aku sebagai viewer ya mungkin ya, POV aku sebagai viewer ya, apalagi viewer lama aku kan ya. Dulu kan aku streamingnya tuh kan bener-bener bervariatif banget, terutama game horor kan ya. Iya, sering kan game horor.
Iya, sering banget gitu kan ya. Game horor kan suka kan? Ya suka juga kau kan kebetulan. Nggak suka sih sebenarnya. Cuma nggak kegampangan kan, makanya nggak suka kan, kegampangan. Jadi kayak apaan sih game gampang kayak gini, penontonnya suka yang challenging gitu kan. Ya kan, kok pikir kayak, kok dulu waktu itu bilang kayak gitu nggak sih? Gak kill, gue jantungan kill, kadang kill. Enggak, itu kan gimmick, gimana sih? Eci kan gak mungkin takut horor. Masa assassin iya. Masa assassin takut horor? Anjir, bisa aja. Saya lu ya bisa. Gak usah pegang, gak usah deket-deket lu. Gak usah pegang. Lagi. Oke, jadi streamingmu bervariasi waktu itu. Ya, streaming gue kan lebih variasi kan ya. Terutama kayak viewer tuh lebih suka kalau gue main game horor gitu kan. Soalnya gue sebenarnya gue juga gak begitu tahu sih kenapa mereka lebih suka ke gue main game horor. Apakah karena gue sering mengeluarkan kata-kata? Iya, itu satu. Kau ingat gak klip apa yang bikin kau terkenal? Sekian kata, 6 kata kantor harusnya, tapi kau jawabnya itu. Terus habis itu apa jawabnya juga? Ya itulah pokoknya, itu kan salah satu klip yang bikin kau terkenal. Sama bikin apa, hitung-hitungan zaman dulu tuh. Ada hitung-hitungan gampang dibikin ribet gitu. Karena mentang-mentang waktu SMA pintar emang kan. Gue tuh pas SMA tuh gue tuh memang pintar, apalagi dalam matematika kan. Kayak guru-guru tuh selalu bilang kayak udah Eci aja lah yang ini yang ngajar di kelas, katanya gitu. Entah antara kadang-kadang disuruh keluar juga kan, pergi aja kok udah terlalu pintar gitu. Iya, benar. Guru tuh kadang suka kayak gitu, kayak kenapa ya gitu? Apa karena gue tuh memang terlalu pintar gitu? Gue juga bingung gitu. Tapi kayaknya memang karena gue terlalu pintar gitu loh. Iya, setuju gue. Penonton gue tuh lebih suka kalau misalnya gue main game horor atau game lain, apapun itu yang bikin gue emosi. Iya betul, aku juga. Padahal gini loh, kayak gue tuh tipe orang yang benar-benar kayak penyabar, tuh kan, kayak nggak suka emosian, nggak suka marah-marah, gitu kan, kayak kalian tuh harusnya tahu sebagai seorang penyabar, gitu kan, berkata-kata kasar itu gak gua banget gitu loh. Iya, nggak dia banget, nggak Eci banget. Ya kayak ya udah gitu kan, karena gue bingung kan, mereka tuh sukanya reaksi yang kayak benar-benar emosi gitu kan, yang kaget. Sedangkan, gitu, iya yang benar-benar kayak wah gitu kan, sedangkan gue tuh orangnya benar-benar chill banget gitu kan, yang sangat-sangat chill, sangat-sangat kalem gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu kan kadang gue bingung ya, jadi kayak harus mengeluarkan gimmick-gimmick ekstra gitu loh gimmicknya. Jadi kayak gue harus berpikir apa ya, streamingnya tuh harus lebih wow daripada biasanya gitu. Setuju gue. Setuju kan? Setuju. Ya. Aku setuju bagian harus mengeluarkan effort yang lebih wow. Ke belakangnya aku nggak setuju tuh, yang bagian soft spoken apa segala nggak setuju. Yang halus, sabar, baik hati itu aku kurang setuju sih. Tapi sisanya aku setuju. Nanti bagian. Kalau nggak setuju? Enggak, maksudnya aku nggak setuju kan, soalnya kayak masa sih kau harus dituntut menjadi orang yang halus lembut gitu kan nggak perlu. Kau kan bisa mengekspresikan dirimu. Nggak, udahlah, malas aku ngelanjutinnya. Tapi gini, kau ngerasakan nggak sih ketika kau main RP roleplay itu kan penontonmu gede banget tuh. Kau ada kayak ngerasa kayak asik streaming ini penontonnya juga gede, asik juga penontonnya atau apa gitu. Sempet sih sebenarnya tuh gue sempet di titik dimana kayak ngerasa pertama gue kan memang have fun banget sama game GTA. Gue tuh memang suka banget main game GTA. Jadi sebelum RP suka ada, bikin chaos emang aja kok kan, emang suka chaos. Iya benar, nabrak orang segala macam gitu kan. Sebenarnya tuh dikata suka RP apa enggak, gue tuh gak begitu suka sama RP. Gue cuma enjoy main GTA-nya aja. Sama juga gitu. Main GTA bebas dong. Enjoy main GTA-nya aja gitu kan. Kayak soalnya gini loh, gue tuh dari dulu suka banget main game yang sebutannya apa ya, kayak game sosial gitu gak sih hitungannya itu tuh? Sosial game, berinteraksi, sandbox. Bahasanya kayak gak ada tamatnya gitu kan. Benar, gue suka sama yang kayak gitu dari dulu tuh. Nah
gue dulu doyan banget main GTA Online. Tuh gue suka banget tuh. Semua haze sudah gue tamatin gitu-gitu kan. Terus suatu hari gue diajak sama sesosok setan makhluk berbulu. Dulunya dia tikus ya kan. Ya tikus sekarang jadi ayam gitu kan ya. Ayam. Kita ya jangan sebut merek lah. Inisial aja paling inisialnya Celia Smith gitu kan. Nah, inisialnya bagus banget tuh, suka gue. Iya, itu inisialnya gue buat ya BTW. Nah, sama dulu gue diajakin main RP, tapi waktu itu gimana ya? Rajin. Ini nyambung lagi nih dengan kenapa gue jadi VTuber sebenarnya. Anjay. Gila keren banget. Itu mah pertanyaan podcast yang lalu, malas gue tanyain. Tapi ya kok pengen cari temen aja gitu kan? Sebenarnya bukan nyari temen. Pengen main sama temen gitu maksudnya. Gue waktu itu tuh main RP karena Celia lagi suka main RP. Gue kan jadi merasa kayak ditinggal ya. Sahil, mana game Dotamu itu? Lu nggak paham gak sih gini, lu punya bestie tiap hari main bareng, tiba-tiba ngilang seminggu gara-gara main RP terus. Mana game Dotamu itu? Mana Apexmu itu? Hah? Mana CS:GO-mu itu? Iya, tapi kan beda maksudnya kayak beda orang, beda fight. Beda gitu. orang, iya benar-benar. Gue tuh punya teman permainan, teman permainan. Iya, teman permainan namanya. Kalau main game. Ya kalau main Dota gue harus sama si ini, kalau main CS gue harus sama si ini, wajib gitu. Terus kalau main game ini sama ini wajib. Nah, ini semuanya wajib gitu. Oh iya. Ya, ini wajib semuanya gitu kan. Nah, terus kayak ini orang ngilang terus gitu kan, karena dia main GTA RP itu tahun berapa ya, 2022 apa 2023 gitu, gue juga lupa, udah lama banget. Dulu tuh nggak sepede itu gue main RP tuh, gue takut banget tuh dulu kayak gitu. Tapi suatu hari dia main di server yang isinya VTuber sama konten kreator doang. Ada gua tuh di situ. Apa kan? Ada lu. Tahu. Nah, kan gitu. Kok tahu gak sih aku yang memanipulasi harga peluru di situ? Inilah akibatnya membawa ilmu ekonomi dunia nyata ke dalam game ya teman-teman. Leave it that way gitu lah. Lucu banget lagi. Aduh, nah jadi kayak ya udah, aku mikir kayak wah seru nih, pengen nyoba nih gitu kan. Akhirnya ini server private yang aku butuhkan gitu kan, kayak bukan isinya bukan orangnya, aku nggak tahu siapa belakangnya gitu kan. Ya udah aku coba main. Terus ketemu lagi sama Celia di situ. Ya udah keterusan karena orangnya kayak ya aku kenal dikit lah beberapa gitu kan. Nah sebelum itu dulu tuh aku gak begitu punya banyak teman VTuber. Aduh sedih banget. Gak apa-apa. Aku juga gak punya banyak teman VTuber kok. Semenjak main di itu kota situ, aku jadi banyak teman VTuber buat collab gitu kan. Bentar aku mau sendawa. Akhirnya banyak teman. Nah, ya akhirnya banyak teman. Jadinya gue senang tuh main keterusan. Jadi sering kan streaming gitu kan. Tapi gue nggak bener-bener, gue tuh nggak melihat angka sebenarnya dari zaman gue main dulu pertama kali streaming RP. Oh iya sih. Soalnya, cuma itu kebetulan dapat aja kan gedenya. Benar, gitu. Kebetulan aja gitu kan. Terus lama-kelamaan gue main terus. Lama-lama gue mulai sedikit kesel, itu terutama di bagian apa ya? Dramanya ya bahasanya ya. Kayak bukan drama, kayak ketidaksetujuan antara kedua belah pihak ya. Enggak. Kalau gue bukan. Kalau gue bukan itu yang bikin gue berhenti streaming RP itu adalah viewernya makin kebanyakan tuh bocil. Well, understandable, iya. Tapi gini kayak gak semuanya memang bocil dari ya dulu, kan? Gak semuanya dari dulu bocil, tuh emang dari sebelum aku streaming RP pun memang ada orang yang kayak tanda kutip pemikirannya kayak bocil gitu kan. Oh iya. Ya tanda kutip pemikirannya kayak bocil yang kayak
kak buka bajunya dong kak, gitu kan. What the fuck was that? Ya tapi ya. Ya, well, curhatan sebagai seorang VTuber cewek. Nggak apa-apa, aku paham penderitaanmu kok. Ya pokoknya kayak begitu kan. Tapi mereka ini banyak banget itu lebih ke mixing. Oh, tahu-tahu didatengin. Iya, bukan didatengin, lebih ke kayak di live chat Kak. Di live chat, ini diserang. Iya benar kayak ini, Kak ini gini, Kak ini gini, Kak ini lagi gini atau enggak kayak Ci coba gini, Ci coba gini. Aku tuh tipe manusia yang tidak suka diatur. Sama aku juga. Aku tidak suka diatur. Aku tidak suka mengikuti peraturan. Kita juga. Ya pokoknya itu dua lah. Iya. Pokoknya aku tuh tipe orang yang kayak wah aku pengen nyapu, terus tiba-tiba orang rumah bilang tumben nyapu. Nggak nyapu apa nyapu gitu kan. Udahlah gue buang aja lah sapunya kalau kayak gitu. Gitu. Aku tipe orangnya kayak begitu. Iya, gitu. Nah. Jadi sapu yang dibuang patah nggak? Sapunya patah nggak? Enggak. Tinggal jatuhin aja gitu. Oh dijatuhin aja gitu kayak ya, dijatuhin terus kayak kayak drop mic gitu ya. Jangan. Iya, drop mic. Jangan dong. Sorry maaf, agak bisa Iya. Iya, jadi itu balik lagi ke topik ini ya. Kenapa gue nggak sering jarang streaming GTA juga karena gue nggak suka juga sebenarnya ngelihat feed streaming gue. Live streamingnya tuh GTA semua gitu. GTA semua, iya. Jadi kayak nggak bervariatif gitu loh. Dan gua rasa pun beberapa viewer mungkin merasa bosan gitu kan kayak, wah Ci streaming GTA mulu gitu kan. Dulu padahal lebih sering main kayak semacam game horor, gitu, game cerita segala macam bla 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 gitu kan, yang lainnya gitu kan. Dan aku pun ngerasa kayak, well setelah aku lihat lagi feedku kayak, oh shit bener juga gitu kan. Iya bener. Aku kalau main game RP aku nggak bakal nonton sih. Ya karena kan? pertama lu takut tipe-tipe mixing. orang yang kayak gitu kan. Takut mixing itu yang lu kan pertama. juga main RP kocak. Enggak, tapi aku nggak akan mixing sih. Cuma pertama tuh gara-gara ngapain aku ngeliatin orang main RP. Aku kan juga main RP. Terus itu yang pertama, yang kedua kayak apaan sih drama-dramanya kayak drama anak SMA, kayak masalah keluarga, berantem antar geng, you know what I'm saying lah. Kayak cuma lebih kelihatan dewasanya karena mereka pegang AK-47 atau Glock doang gitu. Itu doang yang bikin kelihatan dewasa. Tapi bukan berarti aku benci sama orang-orang RP ya. Aku juga main kok masalahnya. Tapi ya chill. We are chill. Ya gimana ya, sebenarnya tuh gue tuh sempat mikir juga kenapa ada RP yang kayak tiba-tiba karakter gue nih kayak berontak sama keluarga segala macam, karena dalam dunia nyata kan ada fase yang seperti itu kan ya. Betul. Pertama rebel gitu kan, kedua mulai nurut, ketiga kehilangan saudara dan segala macam bla 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 gitu kan. Iya. Jadi gue karena gue sadar viewernya kebanyakan bocil, sebenarnya gue udah banyak kayak mulai buat bikin RP yang bener-bener RP-nya tuh yang relate sama mereka gitu loh. Relate sama yang lagi bertumbuh nih, bocah-bocah nih gitu kan. Bocah-bocah bertumbuh. Berarti RP-nya sekolah. Cara menghitung perkalian. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 4 dong. Kayaknya aku yang butuh itu deh. Iya sih, kok kan kerjaanmu doom scrolling ya. Kayak dalam waktu nih bangun 12 jam nih. Let's say kok bangun 12 jam. 3 jamnya doom scrolling kan. Ya, aku udah juga. Minum dulu. Ya, kurang-kurangin doom scrolling. Kok bisa mulai memperbaiki itu dengan nonton video panjang. Darling, hold my hands. Nothing beats a chance to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. And that's 200 pounds off for a family of 4. Itu apa? Lu gak tahu? Enggak. Damn, lu kurang scroll TikTok kalau kata gue. Itu kenapa aku gak scroll? Itu kenapa aku gak scroll TikTok? Tontonanku video panjang di atas 12 menit semua. Biar otakku tetap berfungsi. Maaf ya, gitu. Aku kalau nonton video di atas 3 menit aku gak akan nonton. Astagfirullahaladzim, serius?
event videoku gitu, kayak misalnya aku ngebahas apa gitu. Iya, aku gak pernah nonton, Kil. Iya serius, gadem, gila bersih serius banget. Aku gak pernah nonton. Soalnya attention spanku udah sangat-sangat rendah sekali. Ini aku yakin ya podcast ini keluar, dia mungkin nonton kayak 3 menit pertama doang, habis itu kayak benar. Lanjut nanti lanjut kayak kalo enggak, seminggu baru habis. Kalau enggak gini Gil, gue nonton videonya itu sambil scroll TikTok atau enggak sambil main Subway Surf atau Candy Crush. Aku ngerti banget sih. Iya. Atau enggak gini, paham videonya lu tambahin gini aja, dijadiin short misalnya nih videonya nih. Nah, di bawahnya itu kan video video podcast, di atasnya video Subway Surf. Gue bakal nonton. Ayo kita lihat ke atas yuk. Ya, jadi Lah, ya, itu dia nabrak ya? Itu dia nabrak anjir. Lah, anjir. Ya, kan jatuh. Ulang lagi dari awal. Gue aja bisa 11 juta. Masa dia gak bisa 1 juta? Iya, parah banget. Kocak banget. Lanjut podcastnya. Itu bahan short tadi, itu bahan short kita. Oh ya, bahan short. Ya, bagus. Jadi meme itu. Bisa dijadikan meme sama editor Cleansound enggak apa? Editor terima kasih keren. Ya editor ya. Editor Cleansound, ngomong-ngomong video aku jangan ditaruh paling bawah ya, prioritasnya nanti ya. Maaf banget nih, Ci. Kita address masalah tahun lalu deh kalau kayak gitu. Kan kita emang ada podcast dulu ya. Iya kan? Yang keluarnya itu hampir 6 bulan gitu ya kan. Setelah podcast itu direkam. Minta maaf banget nih bro. Bukan gimana-gimana. Kemarin itu ada banyak pekerjaan lain. Yang dimana videomu mau gak mau harus diturunkan dulu, ditunda. Ada video yang lebih urgent. Dan itu melibatkan kesejahteraan masyarakat dan perkumpulan Cleansound gitu. Kalau tidak nanti kita kenapa-kenapa. Jadi tolong maafkan ya. Diterima nggak maafnya nih Mbak? Oh udah. Apa? Udah. Apa tadi? Oh udah. Iya itu nanti video ini bakal jadi prioritas paling atas nanti. Ada tamu dari luar negeri, dari Cleansound, Eci kita taruh paling atas dulu. Ada brand masuk, Eci dulu yang kita utamakan. Wow. Ya, itu baru. Gila itu pasti. baru temen baru temen itu. Gua demi temen gua, duit one prestasi, denda apa itu? Teman paling utama, ya kan? Hah? Oh udah pingnya. Udah iya gitu. Oh iya. Nah sekarang aku penasaran nih sama Mbak Tia. Mbak Tia kapan streaming lagi? Kan selama ini Jangan salah. Aku tuh bukan apa ya? Kalau menurutku pribadi Mbak Tia tuh kayak tipikal orang munafik gitu loh. Kayak sok-sokan baik, sok-sokan soft spoken, asli yang enggak. You know what I'm saying? Wow. Itu menurut aku pribadi. Karena kan aku tuh kalau ngelihat channel Elaine Celestia, aku pasti nontonnya Elaine Celestia dong, liatin nih. Ini muka siapa nih? Ini Osi aku tetap Eci. Jujur gue kecewa banget sih. Mbak Tia sepure itu, sehanes itu, orangnya selembut dan sesoft spoken dan sebaik itu, dibilang munafik. Aku takut, aku tuh menyimpan kecurigaan kayak. Kenapa? Apaan sih ini orang ngomongnya halus-halus banget. Pasti ada maunya di belakang gitu. Aku nggak tahu. Aku pribadi datang ke channel Elaine Celestia buat nonton Eci. Buat nonton kau, karena aku kan ini osiku. Kalau Tia apaan gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap ku tonton. Tapi aku lebih senangnya kau sih. Bukan. Itu kenapa tangannya kayak gitu tadi? Itu tangannya kenapa kayak gitu? Gatel alisku. Oh gatel alisnya. Iya, Bukan ngasih jari tengah kayak gini. Bukan kayak gini ya. Enggak, emang gatel. Oh emang gatel. Iya emang gatel. Mau pukul Mbak Tia. Nggak ini apa? Kalau ini apa yang gatal? Kalau kayak gini apa yang gatal? Ini nih, aku garuk hidung. Tapi memang nggak nyampe aja. Nggak nyampe. Iya. Nggak nyampe nih. Diarahkan ke depan kamera gitu. Bagus kelakuan nih, keren. Aku bangga dengan kau. Oke. Ini aku pertanyaan terakhir aja langsung lah ya, karena takutnya kepanjangan Ci. Nggak apa-apa, nggak masalah. 1 jam pun aku ladenin kok.
Iya tadinya kita mau bikin podcast ini jadi 3 hari gitu sih durasinya. Oh ya. 3 hari durasi boleh, paling gak gue tonton. Sama. Cuma kan ini kan, cuma kan keterbatasan waktu. Ntar aku sibuk, Eci sibuk gitu loh. Iya sih paling itu sih. Sama untuk ke depan nih Ci. Apa harapanmu kepada penonton-penontonmu yang lama atau penonton-penontonmu yang baru, yang mereka baru tahu kalau Eci itu nggak cuma streaming RP. Gila, bagus nggak pertanyaan gue? Gila, gua tuh, keren banget sih. Sumpah itu keren banget. Oke, mungkin yang pertama adalah ini kali ya. Gue mau menjelaskan sekali lagi dan untuk terakhir kalinya mungkin ya. Iya, terakhir kali. Bangun. Ya. Udah bangun, gue bangun. Oh iya. Saya Eci atau Ilen Celestia itu dari Rememories. Ada yang ngira dari Aka ya? Masih ada yang ngira dari Aka ya? Anjir, sumpah gue capek banget. Gue tuh kayak sudah menjelaskan sejelas-jelasnya setiap gue Chico Shokai. Halo semuanya, assassin paling keren sudutnya aku Eci atau Ilen Celestia dari Rememories generasi ketiga. Iya betul. Masa dikira dari Aka namanya padahal ada kan, Eci Celestia Rememories. Kecuali ya nanti tuh gampang lah sisanya. Tapi kan emang kan dari Rememories. Iya, tapi masih banyak Aka. Bocah yang kayak Eci pokoknya tuh setiap EKE mengeluarkan merchandise atau ngeluarin apa gitu kan. Kok Eci nggak ada? Eci kan buka di boothnya sendiri, gimana sih? Ketahu, gue bingung banget anjir, capek banget. Itu tuh, nah aku sempat baca komen juga kan. Aduh jadi panjang nih, gak apa-apa kah? Gak apa-apa, santai. Aduh aku kan tuh orangnya gak enakan gitu loh kalau. Oh iya benar juga nih, masih perang. Durasi 3 hari. Gue tuh lebih ke kayak gini loh. Waktu itu gue sempet bikin klarifikasi bangun. Oh iya, klarifikasi. Ya, sorry. Gue bikin klarifikasi juga kan di streaming gue yang pakai chibi itu. Iya. Ya. Aku nonton. Gue bilang, guys, aku itu actually dari Rememories, bukan agensi lain gitu kan. Aku sering banget liat kok crash out. Terus ada yang komen bilang apa? Oh iya, aku juga baru tahu. Abis Eci mainnya sama ini mainnya sama anak kayak terus gitu. Eci nggak pernah ini bergaul sama anak Rememories. Rememories itu gue sering banget collab sama anak Rememories. Valid crash out. Ini kan podcast juga sebagian besar kan isinya anak-anak Aka. Aku nggak kaget kalau suatu saat mereka bilang Aka dibeli, Cleanson dibeli Aka, atau jangan-jangan yang punya Aka itu Cleanson. Aku nggak kaget kalau misalnya itu terjadi. Soalnya kan kalau kau tahu kan juga ngebahas ini ya, masalah-masalah perfituberan gitu ya. Iya. Gila, Akil orang dalam. Technically iya, cuma bukan. Aku cuma kebetulan punya kenalan. Iya. Enggak, aku bukan orang Aka juga. Aku bukan orang Aka, aku bukan orang Hololive, aku bukan orang Rememories. Enggak, makanya punya teman. Itu kenapa punya teman ya? Biar bisa berbagi informasi dan meluruskan apa yang perlu diluruskan gitu. Tapi mungkin yang punya Aka virtual Eno sih. Itu boleh nggak ya? Gak boleh. Jadi gitu guys penjelasannya. Kayak mungkin kalian mikir kayak oh iya kan Eci ngumpulnya sama anak kayak semua gitu kan. Wah Eci gak pernah ngumpul sama anak Rememories. Wah kau lihat sendirilah. Ini Rememories itu gak rame guys. Ada kok aku collab sama anak Rememories. Bahkan hampir setiap hari itu kita bener-bener ada pasti setiap hari gitu, selalu kita bersosialisasi VC bareng atau gimana atau main bareng tuh ada. Tapi ya memang gak di streaming aja, karena gak semuanya itu harus di streaming kecuali sama Cecil kan. Kalau Cecil kan sibuk sama aku. Kayak kalau dari pagi sampai siang kan sama aku biasanya. Terima kasih Eci udah memberikan klarifikasi kalau dia bukan anak kayaknya gue tadi pertanyaannya belum gue jawab. Pertanyaan apa? Itu tadi kan pesan-pesan untuk orang baru atau penonton lama gitu. Yang nggak, tapi kan lebih ke yang RP gak sih tadi? RP.
Ya terserah sih kau mau yang mana, sama aja, tapi silakan. Tadi kan pertanyaannya kan buat orang-orang yang baru dan yang lama yang udah yang ini yang ngikutin. Iya. Kalau apa ya, sebenarnya tuh tidak ada spesifik baru dan lama, kalian semua itu akan selalu ada di hati aku. Ntar gue mau bikin love. Betul, gimana setuju cara bikin love? Nah. Iya setuju gue. Kalian itu akan selalu berada di hati aku. Berada di hati aku, ya. Kalian semua itu benar-benar bikin aku merasa ada, bikin aku merasa terlihat, dan aku sangat mencintai dan menyayangi kalian semuanya. Dan aku kayak, kok lu main HP sih? Oh iya, merasa gua terlihat. Kan iya, dan apa ya? Aku cuma berharap kalian semua itu benar-benar tidak karbit, mencintai aku apa adanya. Oh iyalah, gila, kita mencintai kamu apa adanya. Iya, dan perlu kalian ketahui, aku yang sekarang dan aku yang sebelumnya itu sama. Ini masih aku, masih Eci. Iya, masih Eci. Dan cuma Eci yang sekarang terpengaruh dengan bahan kimia gitu kan. Maksudnya apa? Maksud lu masakan yang gue masak selama ini tuh mengandung bahan kimia? Oh emang enggak? Oh aku kira ada kayak apa gitu, jadi ada di warna-warna ungu, kadang-kadang biru gitu. Oh enggak, itu bukan bahan kimia. Oh iya benar berarti ya. Iya. Ya, dan apa ya? Dan terima kasih udah nonton podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Terima kasih Eci udah datang. Kalian bisa lihat wallpaperku yang lucu ini. Lucu nggak? Lucu kan? Iya, sama-sama. Terima kasih, So. Iya, terima kasih semuanya juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk datang ke channel datangin aku Eci, ya. Iya, jangan lupa denger abis ini mau cover lagu ini kan. Ya kan, itu hanya membership aja yang tahu. Jadi jangan lupa buat join di Layanan Celestizen ya guys ya. Harganya cuma 22.000. Dan juga jangan lupa untuk sawer Eci agar Eci pasti nanti bulan depan. Ini kapan rilisnya? Nggak tahu. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi sih. Soalnya kan habis ini ada Sanon lagi. Oke, kalau gitu, kalau misalnya memang tanggal segitu, ingat guys, tanggal 24 Juli Eci ulang tahun. Jangan lupa untuk datang ke streaming Eci ulang tahun. Dan jangan lupa untuk menyaksikan karena bakal ada itu apa tuh? Ya ada gitu ya. Ada yang dengar hanya orang yang membership. Oh bener sih, tapi seingatku harusnya ada. Iya, jadi nanti mereka bakal datang. Dan juga nanti bakal ada akil telanjang dan juga Iya. Dan untuk kita semua stay great and sound. Dadah.